نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu secara online ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Dan tak luput pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat ini, dan beliau pula yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arya yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing malam ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada founder dan para panitia yang sudah mengadakan acara kajian rutin ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau membantu dan berpartisipasi dalam meramaikan acara kami malam ini yang Masya Allah luar biasa. Baik, sedikit informasi kepada akhwati fillah wa ikhwani fillah. Ada beberapa peraturan maupun adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kedua, mohon untuk menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat, dan lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mohon untuk tidak on mic maupun say hand kecuali ada aba-aba dari pemateri dan moderator, dan mohon untuk tidak berbagi layar saat kajian berlangsung karena itu bisa mengganggu jalannya kajian. Yang keempat, jika ingin on cam tafadholi asal tidak mengganggu jalannya kajian. Yang kelima, mohon untuk tidak live sembarangan saat kajian berlangsung. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Nur Hasidah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kajian pada malam hari ini bersama pemateri kita yaitu Kak Arya Vicky Nugroho. Baik, sebelum kita lanjut ke acara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ta'aruf singkat pemateri. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Alhamdulillah, itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembukaan. Sebagaimana yang telah kita lewati bersama, mari kita mulai forum kajian malam ini dengan mengharap ridha Allah, dan kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, sesi selanjutnya yaitu ta'aruf singkat pemateri. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Mungkin untuk kakak monitor yang bertugas bisa dibantu untuk share CV pemateri kita pada malam hari ini. Tafadhol, Kak. Kakak monitor. Wes lah, aku aja. Nama lengkap Arya Vicky Nugroho. Nama panggilan Arya, tempat tanggal lahir Pekanbaru 14 Januari. Status single pengajar, pendidikan S1. Sosial media Instagram Arya Vicky _24, TikTok Arya Vicky Nugroho. Aktivitas online pengajar Al-Quran, tahsin dan seni, pemotivasi, pengisi kajian online, qori, acara meet online dan acara online lainnya. Offline, pengajar Al-Quran, tahsin dan tilawah di lembaga atau sekolah. Pengajar privat mengaji, qori, acara-acara formal dan non-formal. Pengisi acara keagamaan atau forum, juri acara-acara keagamaan. Kok hilang? Baik, offline, pengisi acara keagamaan atau forum juri acara-acara keagamaan baik di kampus atau lembaga lainnya.
Motto hidup, jangan pernah menagih orang lain untuk mencintai dan menyayangimu, tapi tagilah dirimu untuk mencintai dan menyayangi siapapun itu. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Kak Arya sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Baik, biar tidak terlalu memakan waktu, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah wa biiznillah kita dipertemukan di majelis online yang insya Allah mulia ini untuk menuntut ilmu. Dengan tema kajian kita pada malam ini adalah Kusambut Kau dengan Penuh Cinta dan Sayang. Baiklah teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada malam hari ini. Tafadhol kepada Kak Arya untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir di forum kajian MB apa? MMBS. Nah, itu dia. MMBS. Itu dia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dari beberapa pertemuan. Ini mungkin pertemuan yang ketiga kawan-kawan ya, menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi hanya hitungan hari saja. Semoga Allah sampaikan umur kita, semoga Allah pertemukan di bulan Ramadan tahun ini, nanti full ibadahnya, kemudian lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat hadir di Google Meet ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita. Orang yang berilmu itu senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah. Maka dari SD kita belajar, dari TK mungkin ada yang belajar PAUD, juga ada dari PAUD, ataupun TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, universitas tinggi. Tujuannya apa? Agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berilmu itu dia merealisasikan, mengaplikasikan ilmunya sebagai bentuk dia tahu dengan ilmu tersebut, kemudian dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kenyataannya banyak orang yang berilmu tetapi malah jauh dari Allah. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipakainya, hanya sekedar dia berilmu saja. Tapi orang yang berilmu, standar kualitasnya dilihat dari bagaimana dia cara mengaplikasikan ilmu tersebut sehingga dia semakin dekat dengan Tuhannya yang memberikan ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan mohon maaf juga tadi agak terlambat masuknya. Di sini sholat isanya itu sekitar jam 20, jam 8. Jadi kalau misalkan jam 8 masuk, agak kencang-kencang sholatnya, maka diberikan tadi kepada pemateri untuk keterlambatan sedikit, sekitar 20 menit. Jadi kawan-kawan minta maaf sebelumnya ya. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah berikan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana lisan kita yang senantiasa mengatakan cinta kepada Nabi? Mana lisan kita yang mengatakan kita rindu kepada Nabi? Tetapi kalau ditanya berapa banyak berselawat dalam sehari, tidak ada. Maka itu menjadi muhasabah dalam diri kita agar senantiasa berselawat kepada Nabi dan mencintai Nabi. Karena sebaik-baik idola adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Baik, kita langsung saja buka kajian kita. Ini bukan kajian namanya ya. Kalau kajian itu orang-orang yang luar biasa ilmunya, macam Syekh, Buya, Ustaz. Nah, di sini ada tidak sebagai penceramah ataupun sebagai orang yang banyak ilmunya, tetapi kita di sini adalah sharing-sharing. Baik kawan-kawan, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini mungkin kajian di bulan Ramadan nanti, kalaupun ada lagi kita peluang untuk bertemu, kita nggak bisa bertemu setelah Isya. Kenapa? Karena kita sholat tarawih. Maka tidak akan ada kajian mungkin yang dibuat setelah Isya. Jadi kalau misal pun nanti ada sesuatu yang ingin kita buat, insya Allah kalau ada waktu kita ngisi lagi, kita bertukar pikiran lagi, waktunya nanti kita sesuaikan. Jadi teman-teman, mungkin ini area anggap pertemuan terakhir malam ini di forum MBBS ini. Mungkin kalaupun ada kata-kata yang salah dari kemarin untuk berceramah, ataupun mungkin ada kawan-kawan yang tersinggung dengan kata-kata, yang mohon maaf. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi.
materi kita ini temanya adalah kusambut kau dengan penuh cinta dan sayang. Kalau kita berbicara tentang penuh cinta dan sayang, maka itu dikategorikan sebagai sesuatu hal yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau ada orang kemudian masuk ke dalam rumah, disambut dengan penuh cinta dan sayang, silakan masuk. Ada orang yang kita cinta, ada orang yang kita sayang, yang kita kagumi, kita memperlakukannya dengan baik, silakan masuk, silakan dimakan makanannya, silakan datang di sini, silakan duduk di sini. Kita merasa itu merupakan sesuatu hal yang paling bahagia dalam hidup kita. Namun kebalikannya, jikalau kita dipersambut dengan orang yang kita cinta ataupun orang yang kita kagumi, dia biasa-biasa saja dengan kita, kemudian kita disuruh masuk ke dalam rumahnya, dia tidak ada menyuruh kita dengan baik-baik, masuk, makan, duduk. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat kita kecewakan dan sesuatu hal yang mungkin menyakiti hati kita. Kalau kita berbicara tentang menyambut Ramadan, nah ini kaitannya dengan Ramadan ya. Kusambut kau dengan penuh cinta dan sayang. Benar nggak kita selama ini, berapa umur kita? 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, 40 tahun umurnya. Selama bulan Ramadan datang, benar nggak kita udah menyambut dengan baik dan benar? Kalau kita berbicara tentang menyambut Ramadan dengan penuh cinta dan sayang, sama seperti kita buat seperti kita menyambut orang-orang yang kita sayang. Bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi diaplikasikan dengan perbuatan. Makanya di awal mukaddimah tadi, orang yang berilmu dia mengaplikasikan dengan perbuatannya. Standar kualitas ilmu seseorang yang baik dan benar itu adalah ketika dia semakin dekat dengan Allah dan dia merealisasikan dengan tingkah lakunya, perilakunya. Kalau teman-teman mungkin ada orang yang kagum dengan kawan-kawan, ada teman-teman dikagumi dengan orang-orang yang cinta dengan teman-teman, kemudian disambut dengan baik, itu tentu sesuatu hal yang merupakan kebahagiaan dalam hidup ini. Kita buat di Ramadan tahun ini. Pertanyaannya tadi, apakah selama bulan Ramadan datang udah benar-benar kita sambut dengan baik dan benar? Atau sekedar kita mengungkapkan dengan kata-kata saja? Seseorang yang baik itu adalah orang yang bisa omongannya dipegang. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang bisa mengungkapkan kata-kata, tetapi dia sulit untuk memberikan sesuatu hal yang sesuai dengan perbuatannya. Kita hubungkan dengan Ramadan. Dari tahun ke tahun, Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang minta kepada Allah, setiap doanya apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka berdoa di setiap doa mereka itu apa ya? Yang dikatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan pertemukan pada bulan Ramadan. Ketika doa itu telah terucap, tetapi Allah berkehendak lain. Banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Kenapa? Karena enggak Allah pertemukan di bulan Ramadan. Ini mungkin sesuatu materi yang kita anggap remeh. Setiap tahun kita mendapatkan pencerahan tentang Ramadan. Tapi pertanyaannya, dari semua pencerahan dan dari semua bulan Ramadan yang datang di kehidupan kita, udah benar enggak kita menyambutnya? Udah benar enggak kita merealisasikan dengan perilaku kita? Jadi, poin yang pertama, seseorang yang benar-benar dia mengaktualisasikan ilmunya dengan baik dan benar, kemudian dia mengatakan, akan kusambut kau dengan penuh cinta dan sayang wahai Ramadan, marhaban ya Ramadan, tentu dia bisa memegang kata-katanya dengan baik dan benar. Poin pertama, alhamdulillah, bersyukur kita Allah pertemukan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Berapa Ramadan? Teman-teman, berapa hari lagi kita bertemu dengan Ramadan? 1 tahun lagi. Ya. 3 hari lagi. 4 hari lagi. Jangan. 3 hari lagi. Tiga hari lagi ya. Ada yang mengatakan 3 hari lagi, ada yang mengatakan 4 hari lagi. Ini perbedaan fatwa. Ada yang mengatakan perbedaan fatwa ini sesuatu hal yang wajar. Misalkan ada teman-teman yang dia ngikut Muhammadiyah, mungkin dia lebih cepat daripada kita, ataupun bisa menjadi bersamaan. Tapi kita udah diberikan ilmu. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menghitung bulan Ramadan dan melihat Ramadan itu bisa kita lihat dengan melihat hilal. Apa itu hilal? Melihat anak bulan. Jadi ini bukan tugas kita, ini pakar astronomi. Udah ada pakar-pakar tertentu. Jadi jangan lagi ada sesuatu hal yang perlu diperdebatkan dengan terkait masuk bulan Ramadan ini.
Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita bisa memilih. Misalkan yang pertama dengan melihat anak bulan, melihat hilal. Itu tugas astronomi. Nanti ada Kementerian Agama, ada pakar-pakar astronomi, pakar-pakar ilmuwan yang tentang melihat hilal. Kalau maghrib itu mulai dari sore dipantau tidak ada anak bulan di langit, maka Ramadan tidak bisa jatuh pada hari itu. Itu cara yang pertama. Tetapi kalau misalkan dilihat di teropong, ini bukan kalian kita ya, jangan coba-coba. Dilihat kemudian ada anak bulan yang nampak dari langit, maka Ramadan akan jatuh pada setelah hari itu juga, setelah maghrib. Jadi itu merupakan awal Ramadan. Kapan awal Ramadan? Setelah maghrib. Makanya mungkin nanti akan ada diadakannya sholat tarawih ataupun sholat malam setelah Isya. Itu Ramadan yang pertama. Kemudian yang cara yang kedua, kalau enggak juga, itu bisa menghitung dengan cara menghitung. Digenapkan berapa bulannya, nanti dipertemukan ada sampailah, itu sistem penghitungannya, selama berapa bulan genapkan, kemudian nanti muncullah satu Ramadan jatuh pada tanggal berapa gitu. Itu keahlian mereka. Jadi kalau misalkan Ara ditanya, kalau Ara bagaimana cara melihat Ramadan? Jadi teman-teman ini jangan ada lagi yang memikir, ini kayaknya bingung nih mau ikut yang mana ini. Kita pegangannya, silakan teman-teman pilih. Tapi Ara dari dulu mengikut orang tua juga, mengikut fatwa-fatwa yang ada di Indonesia ini, mengikut Kementerian Agama. Mengapa? Karena mereka telah melihat dari ilmu mereka. Kalau Ara ikut pemimpin, ikut Nahdlatul Ulama biasanya, NU, tapi kalau Muhammadiyah duluan, itu nggak apa-apa. Jadi mereka juga nggak sembarang ilmunya. Ada yang duluan macam Muhammadiyah, dia memakai sistem yang mana? Sistem penghitungan. Tetapi sistem hilal ini biasanya dipakai oleh Kementerian Agama, terkhususnya seluruh di Indonesia ini. Kemudian kita mengikutlah seperti fatwa-fatwa mereka. Baik, teman-teman. Ketika Ramadan telah masuk, pertanyaannya tadi belum terjawab, apakah sudah betul kita bisa menyambutnya dengan baik? Bagaimana cara menyambut Ramadan dengan baik? Kita bilang di hati kita bahwasanya akan aku niatkan Ramadan tahun ini, aku akan bersungguh-sungguh menyambutnya dengan baik, dan aku akan melepaskannya dengan baik. Karena Ramadan akan pergi, kawan-kawan. Pertanyaannya, Ramadan pergi, dia akan kembali, pasti akan kembali. Tetapi, kita yang mendapatkan Ramadan belum tentu mendapatkan Ramadan yang akan datang. Ramadan itu akan kembali. Ramadan itu pasti Allah datangkan. Tetapi pertanyaannya, kita pasti nggak bertemu lagi dengan Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, kita sambut dengan penuh cinta dan sayang. Apa yang kita ungkapkan ketika Ramadan telah jatuh pada hari itu setelah maghrib diumumkan oleh fatwa, oleh Kementerian Agama. Ramadan jatuh pada hari ini. Gini. Kemudian kita niatkan bahwasanya, alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Dan niatkan dalam hati bahwasanya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Apa sesuatu hal yang merusak pahala Ramadan? Banyak, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini cara menyambutnya dulu. Yang poin pertama, sambut dengan baik. Sambut dengan cinta dan sayang. Seperti kita menyambut orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita sayangi. Pasti mereka senang kan? Begitu dengan Ramadan. Dan poin terpentingnya, Ramadan pasti akan kembali. Dan kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan. Kemudian, poin yang kedua, kebanyakan kita ini menjadi seorang yang pendusta. Mengapa dikatakan berdusta? Oke, pertama Ramadan masuk dia sambut dengan baik. Meriah. Masjid 10 hari, 10 malam pertama penuh. Benar nggak? Yang Arya katakan ini di tempat masjid teman-teman semuanya benar nggak? Pertama kali 10 malam pertama itu sampai keluar jamaahnya. Benar tak? Benar. Apalagi kalau telah bulan semua. Kemudian yang poin kedua ini kan kita kebanyakan berdusta. Pertama kita sambut. Kita buat status. Kami dari ini mengucapkan selamat bulan Ramadan muamalah berbatin. Indah. Berarti poin pertama kita sambut dengan penuh cinta dan sayang udah berhasil. Berarti dari dulu udah benar. Tetapi apakah benar sampai akhir? Poin yang kedua. Kita kebanyakan menjadi orang yang berdusta. Kenapa? Cuman kata-kata dan kita awalnya aja bersemangat. Jadi penyakit umat Islam ini ketika Ramadan pertama dia bersemangat betul. Semangat, tadarus banyak ke masjid. Tarawih banyak ke masjid. Kemudian qiyamul lailnya banyak. Kemudian setelah itu menjelang 30 malam ke-30 sekitar 15 ke atas itu, 15 ke atas dah muncul, dah goyah imannya. Adalah yang namanya bukber
buka bersama dengan kawan-kawan yang nggak pernah bertemu. Ada, nanti udah bukber, nanti habis waktu. Itu nggak masalah, bukber tuh boleh nggak boleh. Tetapi pertanyaannya ketika bukber itu, ketika setelah bukber buka bersama itu, baik dengan keluarga, baik dengan siapa, kita udah sholat belum? Sholat isyanya ataupun sholat qiyamul lailnya. Karena apa? Keistimewaan bulan Ramadan itu satu, teman-teman. Adanya qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih dan witir. Malam-malam biasa mana ada? Jadi ke Ramadan itu itunya. Adanya qiyamul Ramadan yang nggak dipertemukan pada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Allah istimewakan satu kali? Kenapa nggak setiap malam aja ada qiyamul lail? Kenapa nggak setiap malam aja ada qiyamul Ramadan? Kalau qiyamul lail mungkin sholat tahajud. Tapi kalau sholat tarawih kenapa nggak setiap malam? Allah ingin menguji kita dengan 12 bulan yang ada. Silahkan kalian bekerja. Silahkan kalian mencari sesuatu yang kalian inginkan. Silahkan kalian tidak mentadarus Al-Quran. Mungkin kalian capek. Allah paham sama kita. Tetapi akan aku berikan 1 bulan yang mana kalian tolong. Kata Allah. Ini bahasa kitanya ya. Tolong bulan itu kalian lakukan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang telah aku sunnahkan. Tarawih itu tak wajib. Tapi sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah yang dikuatkan. Rugi kalau tak dilakukan. Apakah orang-orang, saudara-saudara kita, mungkin keluarga-keluarga kita yang tidak melakukan sholat tarawih berdosa? Berdosa tak? Berdosa nggak? Masuk neraka nggak dia? Tidak. Tidak, tetapi dia merugi. Iya betul bang, tapi dia merugi. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini belum tentu bertemu pada tahun yang esok. Ramadan pasti akan kembali. Jadi ini poin yang kedua. Janganlah menjadi hamba yang berdusta. Pertama mungkin kita sambut, tetapi dengan adanya itu di akhir-akhir nanti masjid mulai sepi. Tadarus sudah nggak ada lagi. Apalagi yang perempuan sibuk membuat kue lebaran ya. Kue lebaran, cari baju kemana-mana, kemudian lupa. Silakan cari. Kalaupun nggak bisa tarawih di masjid, di rumah. Setelah mencari itu. Kapan batasnya? Sampai masuk tahajud. Apa kurangnya lagi? Agama Islam ini dipermudah oleh Allah. Kalau kita mau menjalankan syariatnya dengan benar. Itu poin yang kedua. Jangan kita menjadi yang berdusta. Kemudian yang ketiga, mungkin terkadang kita jarang mentadarus ataupun membaca Al-Quran. Kenapa ditanya? Kenapa jarang? Karena mungkin lagi bekerja, capek, yang kuliah, yang bekerja, kemudian yang mendapatkan aktivitasnya yang sangat-sangat luar biasa sehingga capek, sehingga membaca Al-Qurannya udah mulai jarang, kemudian udah mulai nggak pernah. Allah istimewakan di bulan Ramadan, akan aku lipat gandakan ketika kalian membaca Al-Quran. Biasanya aku berikan 10 kebaikan, tetapi akan aku lipat gandakan. Luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan riwayat lain, mengqoma. Kalau man shoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Mengqoma, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Jadi ada 2 hadis. Apakah hadis yang satu kedua ini tidak sahih? Sahih. Silakan teman-teman lihat, ada di Bukhari dan Muslim. Ini kita pegang yang dari dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita. Kemudian orang-orang yang telah memberikan kita ilmu. Sampai sekarang kita tahu dengan dalil itu. Tetapi kebanyakan manusia lupa dengan itu. Sehingga mereka lengah. Ketika Ramadan nanti di akhir-akhir. Dan mulailah mereka. Aduh, cepat kali Ramadan rasanya ya. Kapan lagi menunggu Ramadan? Berapa bulan lagi? Lama, berapa hari lagi? Berapa minggu lagi? Ketika masuk, dilengah. Awal-awal disambut dengan baik. Kemudian ketika dia udah nyaman dengan kita, kemudian kita kacangin. Kita sibuk dengan yang lain. Macam itu Ramadan kita. Ini ada orang nih datang ke dalam rumah kita. Pertama disambut, kemudian kita asik bercerita dengan teman kita, sehingga kita kacangin dia, kita anggurin dia. Apa perasaan dia? Macam itu Ramadan, teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu, analoginya seperti itu. Kalau seandainya kita menjadi Ramadan dikacangi, bagaimana? Awalnya oke, disambut dengan baik, kita bergembira. Tapi ketika udah bersama, kita lupa, kita lengah, kita abaikan dia. Dan dia akan kembali lagi tahun esok. Tapi pertanyaannya kita nggak akan kembali. Itu dia. Jadi, janganlah menjadi hamba-hamba yang berdusta. Di awal oke, mulai pakai apa? Ada video-video estetik, mungkin saling bermaafan. Oke, udah bagus.
Berarti dia udah mengaplikasikan ilmunya menyambut Ramadan dengan baik. Tetapi apakah sampai akhir? Itu pertanyaannya. Apakah sampai akhir Ramadan itu pergi? Nah, jadi teman-teman, itu yang wajib kita sama-sama patut kita ambil hikmahnya. Kemudian kita renungi bersama. Oke, yang dulu-dulu biarkan. Mungkin dulu pernah kita lengah. Ataupun yang sudah bagus, pertingkatkan lagi amalan tersebut. Makanya Rasulullah berkata, biarkan amalan itu sedikit tetapi kita istiqomah untuk menjalankannya. Daripada banyak tetapi besoknya nggak ada lagi dibuat. Macam baca Quran. Baca Quran itu biarkan dia sedikit. Jangan cap orang yang tak baca Quran. Boleh jadi dia ada amalan-amalan istimewa yang dia kerjakan. Mungkin sedekahnya banyak. Ada tipe-tipe orang itu teman-teman. Dia sholatnya mungkin bolong-bolong. Ada amalan dia mungkin tidak kita ketahui, kita cap ya, oh dia ni tak solat dia ni neraka ni. Wah dia kekal neraka ni, tengoklah tu tampangnya tu. Dah jelek, tak solat, ya kan? Kadang-kadang kita kayak gitu kan, kita menjudge orang, tetapi kita nggak tahu ada amalan-amalan istimewa dari Allah yang disembunyikan. Jangan cap ada orang perempuan yang tak berjilbab. Wah ini penduduk neraka ni nampak rambutnya ni. Wah tengoklah digantung besok tu. Ah, kita mudah untuk menjudge seseorang. Tetapi jangan. Ada tipe-tipe orang itu, dia bolong-bolong solatnya tapi ada amal istimewanya. Ada mungkin dia tahajudnya rajin tapi baca Qur'annya dia jarang. Ada yang dia baca Qur'annya rajin tapi tahajudnya jarang. Itu hak mereka. Allah akan istimewakan sekecil apapun amalan yang kita buat, Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sebesar biji pun Allah balas. Jadi kawan-kawan, ketika Ramadan nanti, buktikan dengan ucapan kita. Perempuan gak suka dengan laki-laki yang pembohong. Ramadan macam itu juga. Laki-laki gak suka dengan perempuan yang pembohong. Ramadan gitu juga. Jadi Ramadan itu tamu yang istimewa yang Allah titipkan di bulan Ramadan. Ini kita nggak akan membahas bagaimana rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kita nggak akan bahas, teman-teman udah tahu. Tetapi dari semua ilmu itu udah kita realisasikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita disakiti, kita marah. Kita dihianati, kita marah. Ada yang meninggalkan kita, ada yang mengacangi kita, ada yang membuat kita sakit. Kita marah. Pernah nggak kita berpikir kita aktualisasikan di Ramadan? Pernah nggak kita aktualisasikan ke Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tuh udah baik. 70 ribu kali malaikat melihat kita. Malaikat siapa? Pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa kita, dia melihat. Ini hamba ini kok bejat betul ya. Banyak kali dosanya. Tetapi Allah masih berikan kebaikan kepada dia. Tapi Allah datang. Allah bangga-banggakan kita. Apa kata Allah? Lihat malaikat. Ini hambaku yang aku banggakan. Allah tuh macam itu kawan-kawan. Kalau bahas, silakan teman-teman cari hadis-hadis qudsi yang mengatakan maha besarnya Allah itu, maha kuasanya Allah itu, maha rahimnya Allah itu. Ketika melihat hambanya yang maksiat, dia berhusnuzon kepada kita. Wahai malaikat, jangan seperti itu. Malaikat dah geram karena Tuhannya Allah dibuat macam itu, didustakan. Kita ketika didustakan kita marah. Allah enggak. Allah berhusnuzon. Apa kata Allah? Jangan malaikat. Jangan cabut nyawanya dulu malaikat. Kata malaikat apa? Aku akan cabut nyawanya ya Allah. Izinkan aku mencabutnya. Dia merupakan manusia yang kurang ajar. Diberikan nikmat, dia tak pernah bersyukur. Padahal engkau berjanji ya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau berikan nikmat yang banyak, kemudian dia bersyukur, Allah timpakan kemudian pahala ataupun kebaikan, nikmat yang banyak. Tapi jikalau dia ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Apa kata Allah? Hai malaikat, ini hambaku nih baik ini. Nanti mungkin sekarang dia jarang sholatnya, dia nggak pernah baca Quran, dia sibuk memikirkan dunia. Aku berikan 1 bulan, pasti dia nanti akan kembali kepada aku. Itu kata Allah. Kemudian datanglah Ramadan, dah datang. Oke, pertama-pertama dia sholat ke masjid, sholat tarawih. Kemudian akhirnya dia nggak pernah lagi sholat tarawih, nggak muncul lagi di masjid. Karena kembali ke sesuatu hal yang pernah dia lakukan di masa-masa lalu. Nggak pernah lagi baca Quran. Tadarus gengsi ke masjid ataupun di rumah gengsi, udah besar, udah khatam. Ditanya udah khatam Quran, udahlah. Kapan khatamkan Quran? Pas MDA.
Karena ada acara khatam Quran. Kayak gitu kan. Makanya kita ditanya, mau nggak belajar Quran lagi? Udah malu lah, udah besar. Kan udah khatam ketika di MDA. Kebanyakan orang kan seperti itu. Tetapi malaikat bilang, dia Allah, dia berdusta ya Allah. Tenang malaikat, nanti ada sholat Idul Fitri. Ketika Idul Fitri dia pulang, ada nanti kembali kepadaku. Ditunggu sama Allah. Ditunggu terus. Sampai bulan Ramadan diberikan Allah kebaikan, kemudian kesempatan dia bertemu. Ketika itu ketika bertemu, nggak juga dia berubah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, berikan dia ujian. Ujian itu sebagai bukti kita. Bukti Allah itu sayang sama kita. Ujian mungkin diberikan oleh orang-orang yang berahli ibadah sebagai apa? Untuk meningkatkan keimanannya semakin dekat dengan Allah. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu berapa banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayub itu Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan keistimewaan oleh Allah, hartanya banyak, binatang ternaknya banyak, istri-istrinya banyak. Ada istri Nabi Ayub itu dijelaskan dalam riwayat itu mengatakan, ada yang mengatakan 4 istrinya. 4 istrinya, baik-baik, patuh-patuh dengan Nabi Ayub. Tetapi Allah berikan semua itu, Allah ingin uji. Nah, itulah ujian diberikan oleh orang-orang ahli ibadah. Sebagai apa? Bentuk ujian agar semakin dekat dengan Allah. Apakah itu berhasil? Nabi Ayub tetap dekat dengan Allah? Berhasil. Walaupun ada syaitan dan iblis pada saat itu mengatakan, wahai Ayub, Allah itu Tuhan yang tak baik. Allah itu pendusta. Katanya dia berikan sesuatu hal yang baik. Tetapi kau diberikan penyakit. Tengok diuji kau. Diberikan binatang ternak yang banyak biasanya mati. Diberikan sesuatu hal, kekayaan. Sekarang udah ludas terbakar dan segalanya. Kemudian diberikan istri yang dulunya patuh, sekarang durhaka. Mana keagungan Allah Subhanahu? Mana Tuhanmu yang seperti itu? Apa kata Nabi Ayub? Sesungguhnya aku yakin bahwasanya Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang aku sembah. Nabi Ayub. Kemudian ada ujian yang diberikan itu ketika seorang hamba itu dia berdusta, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya, enggak juga mau. Diberikan Ramadan udah berapa kali, enggak mau juga. Allah berikan ujian. Sebagai apa? Biar dia sadar. Mungkin ujiannya dengan harta, mungkin orang-orang yang menyakiti dia. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan disakiti oleh orang banyak, jangan cap dulu orang itu, dia jahat. Dia ini merupakan orang yang enggak pernah punya rasa kasihan dengan diriku. Kebanyakan kayak gitu perempuan ya kan. Wah, laki-laki ini semuanya sama, perempuan selalu benar, macam itu kan. Itu nggak boleh. Kenapa? Kita tanyakan di diri kita. Kenapa dia menyakiti saya? Apa salah saya? Oh, ternyata saya udah salah sama Allah. Kita terkadang menghakimi orang lain karena menyakiti kita, tapi nggak pernah kita menghakimi diri sendiri karena kita menyakiti Allah. Dipanggil oleh Allah, sholat, dirit aja. Padahal online bisa buat status WA. Macam itu kan? Allah itu macam itu kita buat. Ketika kita dikacangin di dalam WA, kita chat panjang-panjang, kita panggil orang-orang yang kita sayang itu. Udah makan dah. Ini semuanya. Mungkin orang-orang yang di luar sana mengatakan seperti itu. Dirit doang. Tetapi bisa online. Checklistnya 2. Udah biru. Online. Onlinenya apa? Onlinenya lama buat status. Tetapi chatnya dia tadi yang mengechat itu nggak dibalas. Kita macam itu sama Allah. Nah jadi kawan-kawan, poin yang keempat, aktualisasikan sesuatu hal yang kita ucapkan di bulan Ramadan itu agar lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau puasa itu merupakan sesuatu yang wajib. Wajib. Orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, Allah akan marah sama kita. Karena itu merupakan perintah dari Allah. Itu nggak perlu lagi kita bahas-bahas. Aku puasanya penuh, udah kewajiban kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, benar nggak yang kita ucapkan kita menyambut Ramadan itu dengan penuh cinta dan sayang? Aktualisasikan. Ketika Allah kecewa dengan kita, Allah berikan ujian. Sebagai buktinya apa? Bukti sayang Allah kepada kita. Mengapa banyak orang yang menyakiti kita mungkin? Teman-teman mungkin udah cintanya tulus dengan seseorang, kemudian kagum dengan seseorang. Kenapa Allah berikan rasa sakit? Agar kita tahu selama ini kita menyakiti Allah. Cemburu Allah tuh, cemburu. Perempuan saja, jikalau dia mendapatkan laki-laki yang ganteng, kemudian laki-laki tersebut dia berdusta, nggak sesuai dengan ucapannya, berselingkuh dengan yang lain. Cemburu nggak? Allah macam itu. Kita terkadang lebih mementingkan makhluk daripada Tuhannya.
Diberikan Ramadan biasa-biasa aja. Full puasanya full. Tadarusnya bagaimana? Tadarus juga. Tapi apakah kita betul-betul dengan tadarus Al-Qur'annya? Atau hanya sekedar mengikut-ngikut orang? Atau kita sholat tarawih itu sekedar ikut orang ataupun benar-benar kita ikhlas kepada Allah? Oke, persoalan ikhlas nggak usah dibahas. Tetapi yang mengatakan itu merupakan sesuatu hal yang udah baik, itu kita sendiri yang bisa menilai. Jadi forum kali ini, buktikan kawan-kawan, di Ramadan tahun ini aku harus buat list. Apa listnya? Malam pertama, apa? Malam kedua, apa? Sampai 30 malam. Jadi ketika Ramadan udah pergi, kita nggak mengatakan kapan Ramadan datang lagi ya. Kenapa? Karena dia rugi. Kenapa rugi? Karena dia udah mengkacangin Ramadan, dia mengangguri Ramadan, nggak ada amalan-amalan yang dia buat. Ketika pergi, baru nyesal. Hargai selagi ada, jangan mencari yang tak ada. Itu dia. Jadi kawan-kawan, selama 30 hari tak lama kawan-kawan, kita menahan lapar dan haus. Kita menahan semuanya. Kawan-kawan yang masih mungkin menjalin hubungan dengan seorang yang bukan mahramnya, silahkan benahi hubungan tersebut dengan baik. Tak akan ada gunanya ketika kita berpuasa sebelum kita masuk ke Ramadan, sucikan diri kita. Sucikan. Makanya ketika Ramadan masuk, ketika sore itu, kita ngapain? Kita mandi. Mandi apa? Mandi sunnah. Untuk membersihkan apa? Seolah-olah air yang mengalir di tubuh kita itu membersihkan dosa-dosa kita. Macam itu. Makanya ada niatnya. Niat mandi sunnah menyambut Ramadan. Agar kita siap. Agar ketika Ramadan itu datang, kita siap. Ini pertanyaannya, kita nyambut Ramadan, oke. Tapi nggak siap. Ketika di akhir sebelum finish, kita udah berhenti duluan, belum nyampe finish. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Betul, menyambut sudah bagus, tetapi sambut dan antarkan Ramadan pergi dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan baik-baik beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tuh udah mewajibkan Ramadan itu, puasa itu kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak disebutkan ya ayyuhannas. Kenapa? Karena manusia semuanya nggak wajib berpuasa. Wajib berpuasa di bulan Ramadan itu siapa? Orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata amanu. Siapa amanu? Orang-orang yang beriman. Mana yang mengaku dirinya beriman? Puasa nggak dia? Oke, puasa. Tetapi udah betul nggak menjalankan mengqoma Ramadana, mansoma Ramadana? Udah betul nggak dia menyambutnya dengan baik? Oke, udah betul dia menyambutnya. Betul nggak dia mengantarkan Ramadan itu dengan baik dan mengisi Ramadan itu dengan baik dan benar? Itu maksud Allah. Ketika udah kita laksanakan semuanya, apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Ketika semuanya udah berhasil kita laksanakan dengan baik, Allah akan berikan derajat apa? La'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi inti puasa Ramadan itu simpel saja. Orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, dari Ramadan semua yang kita lakukan, udah menjadi orang yang bertakwa, kita belum? Atau jangan-jangan Ramadan-Ramadan yang tahun lalu itu kita isi dengan hal-hal yang biasa-biasa saja? Apalagi dulu waktu kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu musim corona. Seolah-olah Ramadan itu tak ada, biasa-biasa aja. Udah kita diuji waktu itu, kemudian kita nggak ada menjalankan syariat Islam dengan baik, menyambut oke. Kita nggak mengantarkannya sampai finish dengan baik. Nah, Ramadan tahun ini Allah berikan kita kebebasan beribadah. Ada, sekarang saya bertanya teman-teman, silakan aktifkan mic-nya. Ada nggak di tempat teman-teman sekarang dilarang untuk sholat? Seperti tahun-tahun sebelumnya? Enggak. Kak, dari dulu pernah dilarang sih. Dikurangi waktunya, jangan ke masjid. Sekarang corona masih ada nggak macam itu di tempat-tempat teman-teman? Nggak ada Kak di sini. Alhamdulillah nggak ada Kak. Nggak ada. Nikmat terbesar kawan-kawan. Makanya tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita semarakkan Ramadan. Kita nggak tahu kapan lagi kita bertemu. Ada tipe-tipe orang itu Allah berikan Ramadan pertama kedua, setelah Ramadan keempat tak ada lagi di dunia. Yakin nggak kita panjang umur kita sampai Ramadan? Ada ketika Ramadan diumumkan, Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal bla 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 bla. Ketika siap maghrib, Allah cabut nyawanya. Tidak bertemu dia. Tetapi dengan niatnya menyambut Ramadan dengan cinta dan sayang, insya Allah kata para ulama, amalan-amalan yang dia niatkan walaupun dia belum melaksanakannya, maka telah menjadi pahala untuknya. Makanya penting tadi menyambut Ramadan dengan baik dan benar. Apa niat? Kalau ada niat yang baik, maka Allah akan catat sebagai amal. Kiraman katibin, 2 malaikat mencatatnya.
Jadi nggak perlu takut. Kalau kita udah mempersiapkan dengan kajian forum ini, kita niatkan dalam hati kita, besok Kamis ketika Ramadan masuk, aku akan niatkan Ramadan tahun ini harus lebih baik. Akan aku sambut dia. Aku berjanji dalam hatiku, aku akan menyambut Ramadan dengan baik, mengisinya dengan baik, dan akan menghantarkannya pergi dengan baik. Macam itu. Buat sama makhluk bisa. Sama orang-orang yang kita sayang, kita bisa macam itu. Kita sambut dengan dia baik. Kemudian kita isi hatinya dengan baik. Dengan kata-kata kita yang membuat dirinya baper. Yang membuat dirinya itu tergoda dengan apa-apa yang kita ucapkan. Ramadan nggak bisa. Ya. Kemudian yang terakhir kawan-kawan, banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Sholat itu wajib. Puasa itu wajib. Tapi udah betul nggak kita menjalankannya dengan baik dan benar? Ya. Kemudian ketika puasa nanti telah datang, jangan rusak amalan-amalan ibadah kita. Dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak baik. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara hak dan yang batil. Dia puasa, terkadang dia juga menjalin hubungan dengan yang tak mahram. Pacaran. Jangan takut dengan persoalan jodoh, kawan-kawan. Allah sudah berjanji Allah akan pertemukan at-tayyibin at-tayyibat. Sesuatu yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Sesuatu yang buruk akan Allah pertemukan dengan yang buruk. Jangan takut. Yang kita pikirkan ini bagaimana dengan sisa hidup kita yang sekarang ini, bagaimana cara yang kita bisa membahagiakan kedua orang tua, keluarga kita, dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah bahagia dengan kita, Ramadan telah baik kita laksanakan semuanya, kita penuhi maunya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Soalan jodoh itu gampang bagi Allah, kecil. Kalau kita udah dekat dengan Allah, maka nggak akan ada seseorang yang dibiarkan oleh Allah untuk menyakiti kita. Ada orang yang ingin berbuat buruk dengan kita. Apa kata Allah? Wahai malaikat, tolong jagalah hamba ini. Demi itu Allah. Ada dekingan kita, ada bosnya. Kalau kita punya bos yang biasa kemana-mana kita diikuti oleh bodyguard kita, Allah macam itu buat. Allah buat kita macam itu. Baiknya Allah. Jadi kawan, bersyukur kepada Allah. Semoga tahun ini lebih baik. Kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian Ramadan tahun ini lebih baik. Sehingga nanti ketika Ramadan telah pergi, kita nggak sedih lagi. Kita udah bahagia, silakan Ramadan pergi. Semoga kita bertemu lagi. Ramadan tahun ini aku bahagia. Kenapa? Karena aku telah mengisinya dengan baik dan benar. Semoga dengan kebenaran yang kita lakukan itu, kita mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? La'allakum tattaqun. Hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ketika Ramadan telah pergi, kemudian kita sambut dengan fitri, ibaratnya kita masih yang suci, seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih, nggak ada coretan. Macam itu yang kita harapkan. Jangan kita campur adukkan. Silakan dari kajian ini, forum ini kita sharing-sharing. Silakan teman-teman di Ramadan nanti mau bukber, silakan. Silakan teman-teman membuat kue, silakan. Silakan kawan-kawan yang mencari baju lebaran, silakan berkumpul dengan keluarga yang tak pernah berjumpa, silakan. Tapi ingat pesan Arya, jangan tinggalkan amalan-amalan yang nggak dibuat di bulan-bulan sebelumnya. Seperti tadarus Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman itu lebih tahu, tapi bagaimana caranya kita sama-sama termasuk Arya untuk melakukan itu dengan hal yang baik dan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Semoga kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita serahkan kepada moderator. Arya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita sama-sama belajar. Tidak ada di sini kata-kata Arya menggurui teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman seperti ikan. Udah pandai berenang, apa yang kita ajarkan berenang? Tapi kita sama-sama sharing agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Dan semoga nanti kita bertemu dalam surganya Allah. Kalau nggak bertemu dengan Arya nanti teman-teman udah masuk ke dalam surga. Mohon Arya minta, cari Arya. Katakan kepada Allah, ya Allah, bahwasanya kami pernah bertemu dalam satu forum untuk mengingatkan kepada kami sesama agar kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Itu yang Arya minta teman-teman. Karena menjelaskan, mengungkapkan ini mudah, tapi terkadang kita khilaf juga. Maka doa teman-teman menjadi peneguh, menjadi jalan agar kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui on mic. Dan untuk yang on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja dan sisanya dilanjut di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, salat tarawih itu kan sunnah gitu kan. Jadi ketika seorang perempuan nih, ketika dia ada uzur nggak bisa sholat di masjid, dia sholat di rumah gitu. Terus ketika sholat di rumah, apakah sama dengan sholat di masjid yang kayak pakai? Misalnya dia mengambil iya yang kayak gitu. Itu gimana kak? Apakah sama yang kayak di masjid atau nggak usah ngambil gitunya? Oke, baik, pertanyaannya dari Kak Nurhaliza ya. Iya kak. Oke, baik. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayy, la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyim. Itu sunnah, nggak wajib. Kenapa adanya Bilal di dalam sholat tarawih? Agar kita nggak tergesa-gesa ketika melaksanakan sholat malam, terutama sholat tarawih. Makanya ketika 2 rakaat di masjid sudah kita laksanakan salam, kemudian Bilal yang mengatakan fadlaminallahu wa ni'mah ketika mau ke rakaat ketiga keempat. Agar apa? Agar santai. Tarawih itu, coba lihat tarawih itu apa artinya? Santai. Jangan tergesa-gesa melaksanakannya. Ada pendapat mengatakan santai dan tergesa-gesa. Makanya adanya itu. Kalau pertanyaannya ketika perempuan ingin sholat tetapi berhalangan hadir ke masjid, ketika dia di rumah, apakah dia harus seperti Bilal? Tidak. Apakah bacaannya dia seperti Bilal? Tidak. Baca sholawat saja kawan-kawan. Asalkan ketika kita contoh Allahu Akbar, ketika udah 2 rakaat kita salam, jangan langsung berdiri. Kita sholawat dulu. Sholawatnya bagaimana? Kita ucapkan sholawat yang bisa kita hafal. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu sunnat at-tarawih raka'ataini jami'an. As-salatu sunnat at-tarawih raka'ataini la ilaha illallah. Boleh macam itu. Tergantung kawan-kawan mengucapkan apa, asalkan diisi dengan sholawat. Hal-hal yang sunnah. Jadi nggak sesuai dengan Bilal, itu nggak apa-apa. Karena itu bukan merupakan sesuatu hal yang wajib kok. Sholat tarawih itu bukan sesuatu yang wajib. Makanya ketika Rasulullah waktu itu melaksanakan sholat, nampak para sahabat. Kemudian sahabat mengadu kepada sahabat yang lain, Rasulullah mendengar. Makanya Rasulullah buat sholat di rumah. Agar apa? Agar sahabat gak memfatwakan bahwasanya Rasulullah sholat itu perkara wajib. Jadi orang yang gak melaksanakan sholat sunat tarawih itu berdosa. Makanya Rasulullah menjaga itu. Tetapi pada saat Khalifah Umar bin Khattab dibuat di masjid agar apa? Agar semakin kokoh imannya melaksanakan sholat tarawih di masjid. Jadi permasalahannya, apakah boleh kita di masjid? Boleh, bagus, lebih bagus. Ketika di rumah apakah boleh? Lebih bagus juga. Lebih tenang kita. Apakah yang salah? Yang salah itu nggak mau sholat tarawih. Akan sunnah, nggak berdosa, tapi merugi. Jadi seperti itu kakak ya. Bagaimana caranya? Perlahan baca selawat itu. Jadi nggak perlu kayak Bilal-Bilal seperti biasanya. Tapi terkadang masalah-masalah Bilal ini merupakan perkara yang sunnah. Dan juga Bilal itu dia kencang bacaannya. Bagaimana caranya mungkin ketika kita mendapatkan Bilal seperti di masjid, kita jawab dengan baik. Misalkan dia mabut, imamnya lambat, makmum bercabut. Itu kan, itu tak boleh ya. Oke, kembalikan kepada moderator. Kak Afwan, kalau misalnya ngambil cuma kayak 4 rakaat terus witir 3, itu boleh? Boleh? Syukran kak. Ya, tapi lebih baik yang 8 rakaat itu yang minimalnya itu ya 8 rakaat tarawih, 3 witir. Oke kakak ya? Itu yang lebih baik. Karena itu, ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Oke, ada lagi? Saya Mana tuh? Saya kak. Saya kak. Iya, mana? Tafadholi kepada Kak Nur. Ya, saya. Kak Nur. Ya, tenang kak, dapat semuanya nanti.
Oke, coba yang mana lagi? Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya Kak kalau suara saya gugup dan rada bergetar. Tidak apa-apa. Apa hukumnya dan apakah boleh seorang NU ikut sholat jamaah dengan Muhammadiyah gitu Pak? Seperti sholat wajib atau tarawih. Oke. Nah, ada lagi terus, apa hukumnya kalau sholat itu terus tiba-tiba mimisan? Itu ya? Udah. Oke, baik. Tiba-tiba mimisan di akhir sholat gitu. Itu lebih baik menghentikan atau meneruskan? Baik. Udah. Itu aja. Makasih banyak ya. Oke, pertanyaan dari Kak Harta. Harta apa nih? Harta karun. Harta T. Harta tidak. Oh, harta T. Sorry ya. Oke, nggak nampak ini. Baik, kawan-kawan. Pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Kok bisa lupa? Pertanyaan pertamanya. Oke. Apakah boleh tadi mengikut dengan NU mengikut sholat Muhammadiyah gitu? Kemudian ketika berdarah mimisan di akhir apakah sholatnya lebih baik dibatalkan ataupun diteruskan gitu kan? Iya Kak. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah seseorang yang dia mengikut NU ketika dia sholat di Muhammadiyah itu boleh? Boleh. Mana dalilnya? Ada beberapa imam di Indonesia ini. Yang kita pahami ya, yang ada di Indonesia ini. Semua mazhab yang besar. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali yang 4 itu. Mereka semua itu berguru. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Maliki memiliki perbedaan pendapat. Syafi'i memakai kunut, Imam Malik tak memakai kunut. Syafi'i dia ketika imamnya menjadi imam dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara jelas, tidak sir, jahar dia bismillahnya. Tetapi Imam Malik dia membacanya sir, cara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Imam Malik mengatakan Imam Syafi'i durhaka? Tidak. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Imam Malik itu guru yang sesat? Tidak. Pernah suatu saat juga dari keempat mazhab imam ini ada beberapa imam yang sholat di mazhab yang berbeda dari 4 imam ini. Ketika dia tak memakai kunut, dia ngikut. Walaupun dalil dia, mazhab dia, fatwa dia mengatakan dia tak wajib berkunut. Tetapi ketika dia ngikut imam yang berkunut, dia ikut. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mampir ke tempat imam yang berkunut, yang tak berkunut, fatwa dia yang selama ini dia berkunut, dia ikut tak berkunut. Dari semua dalil yang disebutkan tadi, maka boleh kita harus mengikut imam. Tapi jangan menyalahkan imam. Asal semua itu ada dalilnya. Karena apa? Contoh, ketika orang Muhammadiyah ketika berdoa dia tidak secara berjamaah. Zikirnya diam. Orang NU dia berjamaah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah sampai akhir. Ila akhir. Jadi ketika dia datang ke tempat orang tersebut untuk beribadah, boleh hukumnya. Asalkan jangan saling menyalahkan. Karena semua itu ada dalilnya. Terkadang sekarang ini Islam ini banyak sekali lah macam bentuknya. Tapi saling menyalahkan sehingga orang yang tak beragama Islam bingung. Katanya Islam itu agama yang benar. Tetapi bingung, ini benar, katanya ini salah, ini benar, ini katanya salah, bingung. Jadi selama ada dalilnya boleh dan kita boleh ngikut dimanapun ada imam nantinya kita ikut. Kalau misalkan kita nggak ngikut dia ketika sholat dia nggak berdoa secara berjamaah, kita berdoa secara sendiri boleh. Silakan kita tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Belajar kita dari imam-imam terdahulu 4 mazhab yang besar itu. Saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Baik Kak Artatik, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita mimisan di dalam sholat, mungkin di pertengahan sholat ada darah, kita lebih baik tidak meneruskan. Kita cuci darah kita dulu, sampai betul-betul, kemudian
kemudian kita lanjutkan sholat kita. Kenapa? Karena ketika darah keluar itu bisa membatalkan sholat. Tetapi permasalahannya ketika di akhir salam, dia salam itu sebelum salam menghadap ke sini dia baru salam pertama, darah sudah keluar, lebih baik dia meneruskan saja. Kenapa? Allah memaafkan sesuatu hal yang tanpa kita sadari. Jadi itu tergantung mana yang kita pilih. Tapi kalau di pertengahan itu dia masih jauh dengan salam, silakan teman-teman menghentikan. Walaupun udah masuk imamnya udah 2 rakaat, kita masih mau mengulang nanti di rakaat pertama, Allah telah menuliskan pahala kita yang 2 rakaat tadi, walaupun kita mengulangi yang pertama kali. Oke, itu kah tatik ya? Nah, itu dia pertanyaannya telah terjawab. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul Tak Ampun Kak, izin bertanya, apakah boleh kita merindui seseorang yang bukan mahram kita? Aduh, ya. Apakah boleh kita merindukan seseorang yang bukan mahram kita? Rindu itu merupakan pilihan. Terkadang kita merindukan seseorang itu aku nggak pengen rindu sama dia. Rindu itu bukan suatu pilihan, tetapi dia datang tanpa kita sadari. Seseorang itu terkadang kita merindukan seseorang, itu sesuatu hal yang fitrah. Apakah boleh kita merindukan seseorang? Boleh, karena manusia ada rasa rindu dan kangen ingin bertemu. Tetapi kalau misalkan itu meluap dan melewati batas, itu yang tidak diperbolehkan. Setiap dia merindukan seseorang tanpa batas. Mau ngapain? Mau makan, teringat padamu. Mau tidur, ku teringat padamu. Teringat terus semuanya. Mau sholat pun teringat wajah dia. Adil, jadi imam aku ya. Aduh, Allahu Akbar. Senang betul. Rindu. Nah, karena sesuatu yang paling bahagia itu ketika kita merindukan seseorang dan orang tersebut yang kita rindukan pun saling merindukan kita. Nah, itu yang tak boleh ya. Jadi kalau rindu sekedarnya saja, rindu itu hal yang wajar. Tetapi kita bisa memilih agar kita mendapatkan rindu tersebut menjadi rindu yang biasa tanpa menjadi sesuatu hal yang biasa sehingga kita terjerumus ke sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita berangan-angan sesuatu yang tak pasti. Karena sesuatu yang pasti adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan pasti itu yang terbaik walaupun terkadang kita menganggapnya tidak baik. Oke, itu jawabannya ya. Boleh kok, tapi jangan sampai berlebih, jangan sampai overdosis macam obat. Kita makan, overdosis akan menjadikan penyakit bagi kita. Oke, baik. Itu Kak Nure. Syukron ya Kak. Oke. Jazakumullah khair. Iya. Bagus nih rindu ke seseorang Kak. Orang itu coba doain yang terbaik saja, semoga jodoh denganmu. Wah, itu dia betul. Wah, doakan yang terbaik. Betul bang. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Tuh kata abang tuh. Juga merupakan masukan kakak Oke, kita lanjut Baik, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana jika kita lupa berapa alfa kita di tahun lalu di bulan puasa lalu? Bagaimana agar kita menggantinya? Oke. Pertanyaan dari siapa Kak? Halo? Dengar suaranya? Dengar. Mana tadi ya pertanyaannya? Ketika kita... Tunggu ya, tengok dulu ya. Banyak Oke. Izin bertanya, bagaimana jika kita lupa berapa alfa kita di tahun lalu di bulan puasa, lalu bagaimana agar kita menggantinya? Seberapa yakin kita merasa alfa kita itu sebanyak apa? Misalkan rasanya 3 ya, kita lebihkan sedikit, 5 kita buat. Kalau rasa-rasa kita agak-agaknya 10 ya, agak-agak 10 kita lebihkan sedikit, bisa buat kita 12, 15. Jadi menghilangkan keraguan yang tadi itu, rasa-rasanya kemarin macam ini ya.
kita lebihkan, itu lebih baik. Karena sesuatu yang berlebih dalam hal ibadah, kayak tadi ini kan kita nggak tahu nih alfanya berapa. Nanti dibuat 10 rupanya masih ada 3 lagi ya, kita lebihkan. Jadi itu lebih baik yang kita lakukan. Jadi seperti itu kakak cara simpelnya ya. Karena kita juga